nasihat rohani serta didukung oleh nikmat iman dan Islam dan taufik dan petunjuk dari Allah, sehingga dengannya roh tempat yang mulia tujuan dan maksud hanya lain untuk tanya memenuhi undangan wajib daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat secara berjamaah. Berikut daripadanya selamat beriringan dengan saling. Mari sama-sama kita bacakan, lalu kita doakan kepada baginda Nabi kita yang lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin wal mu'tabarin, dan ulama yang tinggal di sahabat kerja muka rumah Allah selaku penyuluh tempat berlindung untuk akhirat. Kata-kata takmin wa ikraman yang mulia atau pangkuan doanya Abi Yushi. Kata-kata takmin wa ikraman yang mulia dari memandu dua tuan yang ada di masjidnya. Kata-kata takmin wa ikraman yang mulia pada badan kemakmuran masjid yang mulia ini. Istimewa sekali kepada seluruh hadirin, urusi perempuan, ada perempuan dan ada perempuan sidang jamaah khidmat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak waktu sambil kita beriktikaf dan kita baca rukun al-khutbah, mari kita kilas balik yang kaji kembali daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana sabaqullah oleh Nabi pesan kepada seluruh sahabat yang nanggut Abi Dzar Al-Ghifari. Putan pesan, Ya Abi Dzar, wahai Abi Dzar, ahkimi safinata fa innal bahra amiq. Wahai Abi Dzar, ahkim, kokohkanlah, kuatkanlah perahumu, fa innal bahra amiq, karena laut yang engkau arungi sangatlah dalam. Di dalam riwayat yang lain, jadi safinah, perbaharuilah imanmu, fa inna safinata fa innal bahra amiq, karena sesungguhnya laut yang engkau arungi sangatlah dalam. Pesan Rasulullah kepada umatnya, kepada ditanya obat akhir tamun, walaupun pilih yang dukung vaksin oleh Pak Abisa. Dia pegang ya Rasulullah jauh, perahu, bot, kapal, kereta. Pakon karena laut yang menanya arungi sangatlah hidup. Pesan Rasulullah mengandung unsur-unsur metaforis yang kenal. Maksud dengan safinah di dalam hadis tersebut, perahu diibaratkan dengan iman. Dipegang oleh Rasulullah iman ditanya faktor, karena laut yang ditanya arungi sangatlah dalam. Laut diibaratkan dengan dunia.
pesan tersebut sudah pernah dipesan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Sejamunkah yang dalam Rasulullah menyampaikan Udah Luqmanul Hakim, ya bunayya, wahai anak Daud, aqimis safinah, tukang iman, aqimis safinah fa inna al-bahra amir, wahai anak Daud, tukang jalur gada, tukang bot gada, tukang beca gada, karena laut yang tak arungi sangatlah dalam. Oleh Imam Al-Ghazali ditafsirkan, fa inna safinah huwal iman, jalurnya, botnya, kapalnya ibarat dari iman. Beliau bukan oleh Rasulullah kapal dalam laut, lautnya menggelombang, dalam laut gambarnya angin putar, lautnya dia mesin, bahkan buruk, kaya-kaya dipegang oleh Rasulullah, jalur dipegang iman, pakar, bek kiri, bek bocor, bek patah, alia jalur. Dipegang, diparuh, dipersiapkan iman. Mana dia tengok iman dan batin? Iban cara mengandang iman, iban cara mengandung iman. Wal malahu ta'atu, mesin daripada jalurnya adalah ta'at, patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya jalur, hanya iman. Jalur macam, bot macam, hanya mesin, hanya percaya. Hanya dia. Iman cara mengaku jalur, mengaku iman. Ta'at pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan fa inna nafisa akhiratun, dermaga yang hanya tujuh berangkat ditanya di dalam lautnya ialah adalah itu akhirat. Hadirin sidang yang maklumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah padatnya pesan singkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mengandung pesan-pesan etiket yang luar biasa, sehingga apabila ditanya keadaan alam laut, mesin batu-batuan, jalur hentam terservis, mesin hentam terservis, lagi-lagi ada sekali ikut jalurnya ada jamun, botnya ada jamun, bahunya yang ada, lagi-nya banyak lagi. Yang kemungkinan untuk tawar kembali udara dan untuk truk dermaga ini hanya dikhawatirkan. Oleh karenanya, sesuai dengan riwayat yang lain, jadi safinah, perbaharuilah iman kita ini. Iman jangan ada perbaharui iman. Rasulullah sampaikan, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan la ilaha illallah. Baik dapat baharui melalui perbuatan yang mentauhidkan Allah, perkataan dan zikir, bahkan melalui ibadah
dengan sering-sering kita yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kemudian pesan Rasulullah berikutnya, wastabsir zada fa inna safara tawil. Di dalam riwayat lain, wa khudh zada kamila fa inna safara tawil. Perbanyaklah bekal, sempurnakan bekal yang penuh full. Fakon fa inna safara tawil, karena sesungguhnya perantauan itu amatlah jauh. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu siap bekal. Bahkan yang siap bekal karena perjalanan yang saya tempuh amatlah jauh. Tuan Panda, Tuan Amerika Serikat, perjalanan kita ini amatlah jauh. Jauh dia dalam dunianya. Pertama ini berupa ukur adalah alam barzakh mati. Ada penafsir dalam alam ukur Allah A'lam sampai kiamat dunia. Kemudian berupa alam barzakh. Setelah alam barzakh berupa alam mahsyar. Gehalau ditanya tempat perkumpulan manusia. Setelah alam mahsyar dengan alam hisab, alam mizan, dicek amalan bertanya menuju surga ataupun neraka. Maka Rasulullah SAW sampaikan, usir amalan, usir bekal. Cuman bila katanya tak boleh bekal yang paling top, yang paling baik, Allah Subhanahu wa taala beri pencerahan kepada katanya, wa tazawwadu. Walaupun ayatnya bukan baru menjadi wajib, maka ada wajib katanya pertama bekal. Kita meminta-minta, tetapi hanaku al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususiyah sebab. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sesungguhnya bekal yang paling baik ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang paling top namanya akhirat ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sering-sering kali melakukan takwa. Takwanya ialah imtisalu awamirillahi azza wa jalla sirran wa alaniyah wa ijtinabun nawahihi kadzalik. Yang dikatakan takwa ialah menjunjung tinggi segala perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu sendiri-sendiri maupun kawan ramai, dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Berfikir ada pulang kawan ramai hal lain. Itu takwa. Derajat takwanya nanya macam. Nah, takwa orang awam. Takwa orang awam adalah kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajakan macam itu memang jatuh. Baik tutup, baik orang tingkah laku, baik itu Ibn Murtad. Nah, dalam bab yang fikih, contoh berarti tak kedua Tuhan, baik makmud, ikut dan tutup. Apakah Rasulullah sunnah? Kemudian tingkat yang kedua yaitu takwanya ulun sawas. Iban takwa ulun sawas, ulun takwa ulun sawas ialah lagi definisi siapnya. Berkuat sudah berkuat juga yang ulun istimewa ini. Kemudian tingkatan yang paling terakhir, tingkatan yang paling high ialah takwa khawas atau khawas, yaitu dijaga ia benar-benar kepancarannya orang yang roh diingat Tuhan Allah Taala. Sampai-sampai dijaga mengingat Allah yang katakan Nabi Aulia. Yang lain, dia katanya walaupun hak
tingkat yang kedua. Tingkat yang pertamanya macam hati-hati. Main bagari. Tingkat pertama yang hati-hati main bagari. Kurek dah no hanano. Berarti tingkat yang terakhir. Coba lihat tingkat yang kedua. Menjunjung tinggi kita Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan Rasulullah yang penuh. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh, wa khafifil 'inna fa innal aqabata ka'ud. Wahai Abizar, ringankanlah bebanmu, ringankanlah tanggunganmu, karena terjal, tebing bukit amatlah kurang. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, wahai makhluk, pedik beban dia. Pedik beban bukan lari daripada masalah, tetapi pedik beban. Beban yang pertama dia dosa. Nyo memandu. Seandainya segala tapi dosa, boleh kiranya itu lagi batai ataupun bebe batai. Jika dosa pun dia nyo sungguh dengannya. Rumah, kampung, dunia, mendosa. Jadi untuk tertuju akhirat jumlahnya sangat terjal. You pudik dosa, you pudik tanggungan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terjal yang sangat bahaya. Sehingga bahawa akhirat ialah tutua siratal mustaqim. Di dalam riwayat ulama menyebutkan haluh tuannya bagaikan pondok atas itu. Lebih haluh daripada si pondok. Sedangkan tajam tujuannya lebih tajam daripada pedang. Iban suasana batu tuannya lebih daripada malam lampu. Dumaka tajak batu tuannya terlewati tuannya. Berjarak 3,000 tahun di dalam satu riwayat. Si beton naik jawab, si beton tajak tukar, si beton betul. Batu tuannya diperiksa hina, nak checkpoint hina, diperiksa. 7 pokok pemeriksaan yang akan diperiksa hina. Bak bila tuannya, bak sabah tempat pemeriksaan hina nak kahwin. Lagi makalelek. Sedangkan di tujuannya adalah neraka jahanam. Seorang yang halawat daripada tujuannya akan dikawin ke neraka. Bukan cuma yang diperiksa ya. Yang pertama tentang masalah iman. Buku bertanya ulung iman ataupun cuma iman KTP. Bukan ide ditanya iman ataupun bukan. Ni identitas ditanya iman lolos, lewat. Tetapi ni identitas ditanya mengaku iman, maka akan lolos daripadanya, kemudian lewat ke tempat pemeriksaan yang kedua. Hina diperiksa tentang masalah sembahyang. Bukan ditanya untuk tunaikan sembahyang, bukan. Miakan maka akan dicawit dia dalam neraka. Bila lalu daripada sembahyang maka diperiksa tentang masalah puasa. Boleh kita macam Allah bulan Ramadan lalu hidup ini. Kamu belajar itu. Alatan hektar nyojeh pada hek apa-apa. Maka akan dicoboskan dalam neraka. Kemudian lewat daripada dengan diperiksa tentang masalah zakat.
pula ada juga nak kita fikir minat. Anak dah sangat kembali. Di dalam agama, di dalam fikir juga, andai kata ia ia barang yang kena najis. Jo ia boleh ada barang yang kena najis. Andai kata ia langsung jauh yang adu bena batapah yang bos apa hendak pro cum-cum letunan sama tanah. Nyo ia tapah nama. Cum-cum letunan padahal kena kena najis. Itu perkaranya. Kemudian kita tanya dalam kandung biasa mandum nyebut mandum. Ini ada berbagai duduk dia tempat tinggal. Kemudian bawa daerah tidak punya. Hanya cara. Apakah tempat itu suci ataupun tidak? Kemudian dalam kita Pak Kandung biasa kawindah. Maknanya Yohan sia kami. Temu wadah dalam Kandung macam di dalam proses macam video. Pertama kaluan, kedua macam lagi. Atau apa? Sehingga tidak pakai itu. Sebab baca Quran. Sebab tidak boleh pakai sebab di mana? Hati kita kalau nak pakai dulu macam najis. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja macam ini. Pertama berbuat sini. Lalu inna pengetahuan yang dalam akhir dan yang punya sehingga menyatakannya punya selamat mari sama-sama letih. Tak kaji kembali. Walaupun dia itu ada betul jamunnya. Pak Abu boleh nak jamun. Jamun. Tengah dia Abu belum ada kau boleh. Terbaharui tak. Baik tak pertimbang ego maknanya gitu. Selama macam gurau-gurau tanya ulama-ulama, mari sama-sama saya berbaharui kembali gurau-gurau. Bahawa betul segan hingga ada yang nak tempat kepala itu. Pokoknya di pancaran dia punya orang jalan kepada punya kalau dia lewat memandung. Sebab sampai akhir kadang-kadang tetangga ataupun masyarakat mesti ditanya lewat dengan ditanya masyarakat ditanya hanya lewat. Alangkah sedihnya. Begitu pula kita bukan lewat ditanya hanya lewat. Alangkah sedihnya. Kemudian yang terakhir kisah tentang masalah kezaliman. Nak ada kok, nak eloknya kok. Maka halalkan. Janganlah tema. Nak tahu baik kok, perlu tak punya. Janganlah tema. Karena tahu tak punya, laki yang pun dosa agaknya. Dan kecil dosa agaknya dengan sebenarnya. Allah bantu ampun dosa dosa-dosanya. Hadirin, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Wa akhlisil amala fa inna naqida basir. Ikhlaskanlah segala amal. Ikhlaskanlah semua amal. Pakai karena Allah yang Maha melihat. Diintai kita, diawasi kita yang pakai amal kita yang. Ini anda kata taburkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan kecewa. Bahkan kita sering-sering kecewa karena amal itu untuk manusia. Manusia hanya sempurna akarnya. Memang niat ini menyempurnakan hak dia, tetapi kadang-kadang kaum barat hanya sempurnakan. Tapi niat andalkan Allah Subhanahu wa taala buat karena Allah Taala. Ya Allah Taala akan kecewa kita. Harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Buatlah sembahyang, berpuasa, amal sedekah dan sebagainya. Ikhlaskan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlaskan amal pertama pada singgung ayo. Kemudian kecewa hana. Maka yang macam yang dapat Tuhan sampaikan semoga bermanfaat bagi pribadi
bagi bulan puasa ini, hendaknya bagi seluruh kaum muslimin sedang jamaah Jumat. Mari sama-sama menyertakan dalam rukun Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim.